Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Erwin S. Utempe selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang terhormat Bapak Gary Sapiro PhD selaku Ketua Orang Utan Republik Foundation. Yang terhormat Bapak Danik Hendarto SE selaku Direktur Center for Orang Utan Protection, serta hadirin sekalian. Baik, saya selaku MC mohon izin untuk menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan, acara yang kedua yaitu penandatanganan kontrak serta penyerahan beasiswa e-box tahun 2022. Yang ketiga yaitu penyampaian kesan dan pesan. Yang terakhir foto bersama dan penutup. Baik, hadirin sekalian, acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Danik Hendarto selaku Center for Orang Utan Protection. Para Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Cek. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Giri Sapiro dari Orang Utan Republik Foundation, Pak Erwin dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, para wali mahasiswa dan adik-adik penerima beasiswa e-box S Borneo Orang Utan Caring Scholarship tahap kedua ya di tahun 2022 yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji kepada Tuhan atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam kondisi baik dan sehat di ruangan ini untuk menghadiri acara penandatanganan kontrak terkait dengan program beasiswa bagi adik-adik khususnya Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Juga selamat datang juga kepada Pak Giri ya, setelah 2 tahun pandemi akhirnya datang lagi ke Borneo. Dan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian juga adik-adik sekalian bahwa Pak Giri ini mungkin kalau untuk Kalimantan itu sudah tidak asing. Semalam saya diceritain beliau masuk di Kalimantan untuk penelitian orang utan itu sudah sejak tahun 70-an. Jadi saya belum lahir beliau sudah meneliti orang utan. Jadi sudah cukup akrab dengan Kalimantan dan karena pandemi beliau selama 2 tahun ini absen, tidak bisa datang ke Kalimantan. Dan pada tahun 2002 ini setelah semuanya mereda dan menjadi baik, semoga nanti kondisinya COVID segera tetap membaik, beliau bisa hadir di tempat ini. Tentunya juga kami sampaikan terima kasih kepada Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman yang tentunya secara bersama dengan dengan kita bersama bisa merealisasikan program terkait beasiswa ini dengan harapan yang besar bagi kami dari COP khususnya. Beasiswa ini bisa menjadi penunjang pendidikan bagi adik-adik mahasiswa yang dimana Fakultas Kehutanan nanti akan meluluskan para mahasiswanya. Ini sebenarnya sebuah tantangan besar bagi adik-adik semua di dunia pekerjaan nanti ke depannya, di mana terutama program-program konservasi yang digeluti oleh COP. Pengalaman kita memang memiliki peluang yang besar untuk teman-teman adik-adik semuanya untuk bisa berkecimpung secara langsung dalam program-program tersebut, karena memang saat ini bisa dibilang di tempat kami saja lulusan kehutanan saat ini yang bekerja sudah ada sekitar 5 orang. Itu pun masih jauh dari kata standar, karena memang idealnya bisa 10 orang untuk bekerja di lembaga kami khususnya ya, yang tidak begitu besar, untuk melakukan beberapa program-program terkait dengan rehabilitasi dan penanaman maupun juga terkait dengan program-program konservasi orang utan. Ini sebagai salah satu contoh indikasi bahwa kedepannya lulusan kehutanan juga
akan sangat dibutuhkan. Jadi kita berharap dengan adanya program beasiswa ini akan mendorong adik-adik mahasiswa khususnya untuk bisa memacu diri lebih baik. Lewat dukungan beasiswa ini tentunya nanti kedepannya bisa memiliki sumbangsih dan daya yang lebih besar khususnya untuk program konservasi orangutan. Kami sampaikan juga kepada adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu dari Fakultas Kehutanan bahwa Center for Orangutan Protection membuka untuk peluang kerjasama ataupun magang nanti bagi para mahasiswanya. Dan catatan dari saya pribadi sih belum ada dari Unmul ya, kebanyakan malah dari UGM, dari Jawa. Ini terakhir ada dari IPB tapi dari biologi setahu ingat saya. Jadi sangat terbuka untuk penelitian-penelitian dan sebagainya, karena COP sendiri merupakan lembaga lokal dan mendukung anak-anak muda Indonesia untuk bisa terlibat secara langsung dalam program-program konservasi. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya dengan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, juga dari atas dukungannya dari Pak Giri dan tim atas realisasi terkait dengan program beasiswa ini. Semoga setelah program beasiswa pertama, kedua, nanti akan ada ketiga dan seterusnya yang tentunya akan banyak mendukung putra-putri khususnya di Kalimantan Timur ini untuk bisa mendapatkan peluang-peluang terkait dengan beasiswa ini, sehingga banyak hal yang akan dilakukan terkait dengan pendidikannya kelak setelah lulus nanti untuk Kalimantan Timur khususnya untuk program konservasi. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wabil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Erwin Esutempe selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, terutama sekali special guest, tamu istimewa kita, Bapak Gary Sapiro, PhD dari Orangutan Republic Foundation. Juga yang menyertai beliau pada hari ini dari COP, Center for Orangutan Protection, Bapak Danik Hendarto, SE, dan Ibu Oktaviana Savitri, SJIO. Selamat datang. Begitu juga kami menyapa good morning James Partington in USA ya. James Partington. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak James Partington. Kami harap bisa sewaktu-waktu bisa datang ke Universitas Mula Warman. Dari California. Oh, California ya. Good morning. Ya, kami dari Fakultas Kehutanan tentunya sangat beruntung sekali mendapatkan kesempatan berkolaborasi dengan COP dan Orangutan Republic Foundation, di mana inisiasi yang sudah kita awali mulai tahun lalu ya Mbak Okta ya, kita menginisiasi dengan penandatangan MOU bersama. Tahun ini adalah tahun kedua mahasiswa kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan tunjangan pendidikan berupa beasiswa e-box. Sangat bermanfaat sekali karena nanti di tengah acara nanti saya akan minta yang penerima tahun lalu ya bisa memberikan sedikit pesan, kesan atau pengalamannya ya begitu. Begitu juga nanti yang penerima beasiswa untuk tahun ini harapan-harapannya seperti apa, seperti itu ya. Setelah nanti Pak Gary tentunya yang akan memberikan pencerahan ke kita terkait dengan berbagai hal kegiatan Orangutan Republic Foundation-nya atau berkesimpung dengan penelitian atau aktivitas selama ini, sehingga kami mendapatkan informasi yang update begitu. Kami sampaikan nanti Pak Dekan juga akan bergabung
Pak Gary, Pak Denik, Pak Henry dan Mbak Okta. Cuman tadi ada hubungin saya agak trouble sedikit, mobilnya mungkin agak terlambat, jadi saya dititipkan pesan membuka dulu acara, nanti Pak Dekan, pimpinan kita akan bergabung segera ke sini. Sebagai informasi bahwa mahasiswa Fakultas Kehutanan hingga saat ini berjumlah secara reguler ya, akademik terdaftar itu kurang lebih 1.200-an gitu, yang masih aktif berkegiatan. Ya, yang terakhir kemarin masa studinya berakhir itu yang angkatan masuknya 2015. Jadi yang beraktivitas masih di kampus kita ini, yang angkatan itu maksudnya yang tahun masuknya Pak Giri. Jadi yang beraktivitas di Fakultas Kehutanan yang masih studi itu 2000, angkatan masuk 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Insya Allah nih nanti yang Agustus akan masuk lagi angkatan 2022. Jadi belum termasuk yang angkatan yang kami terima yang baru ini. Jadi total 1.200-an lebih yang beraktivitas di Fakultas Kehutanan. Kebetulan yang menerima, yang lolos seleksi penilaian untuk menerima beasiswa iBox tahun ini ada 4 orang ya, Mbak Okta. Itu angkatan 2021 ya? Ya, 2021 semester 2. Ya, mudah-mudahan tahun depan juga masih ada adik-adiknya juga bisa diberikan tunjangan dana beasiswa yang tentunya akan kita screening seleksi lagi. Nah, kemarin tahapan mereka sebelum dinyatakan diterima ya Mbak Okta ya, kita lakukan seleksi berkas dan wawancara, dan alhamdulillah dari berkas dan esai yang mereka buat, mereka lah yang layak menerima beasiswa iBox tahun ini. Sehingga apa yang dikatakan Pak Denny tadi, terbuka sekali peluang mahasiswa kami untuk mengikuti kegiatan apapun yang dicanangkan oleh COP maupun Orangutan Republic Foundation terkait dengan pelestarian orangutan. Entah itu di Kalimantan maupun kegiatan di luar Kalimantan, itu sudah kami sampaikan ke mereka bahwa beasiswa ini tidak hanya berupa tunjangan dana pendidikan ya Mbak Okta, tapi mereka juga sudah siap sebagai promosi, sebagai mahasiswa yang terdepan memberikan informasi update tentang kegiatan pelestarian atau pelindungan orangutan. Apalagi kondisi sekarang ini tidak seperti yang 2 tahun yang lalu, begitu proteksi sekali kegiatan kita karena pandemi. Sekarang sudah perlahan-lahan karena PPKM level 1 ya Mbak Okta ya, Pak Denny, sehingga kegiatan sudah bisa dilonggarkan sedikit. Nah, harapan kami, mahasiswa kami yang 4 orang bisa ikut kegiatan training, kegiatan macam-macam lah ya, kegiatan di lapangan yang 2 tahun terakhir ini selalu online. Nah, yang harapan saya tahun ini mungkin bisa ikut kegiatan di lapangan sehingga mereka punya bekal sebelum penyelesaian studi mereka. Syukur-syukur nanti yang 4 orang nanti ada yang memang eksis terus ya, termasuk yang tahun lalu eksis terus, nanti tugas akhirnya terkait dengan konservasi atau pelestarian pelindungan orangutan ya, harapan kita seperti itu. Jadi ada regenerasi seterusnya, karena memang di Fakultas Kehutanan ini ada 4 peminatan Pak Giri. Peminatan itu maksudnya mahasiswa itu pada saat menyelesaikan tugas akhir mereka diberikan peluang memilih minat mana yang akan mereka masukin nanti untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, kalau tugas akhir terkait dengan orangutan itu nanti mereka masuk ya di pemilihan minatnya konservasi ya. Nah, konservasi. Jadi minat konservasi hutan. Di dalamnya nanti ada konservasi tentang orangutan. 3 minat yang lainnya itu adalah teknologi hasil hutan, terus pengelolaan manajemen hutan
dan yang ketiga budidaya hutan. Jadi ada 4 minat studi. 4 minat studi, jadi mereka nanti memilih, tapi sesuai dengan kualifikasi kelulusan nilai mata kuliah, gitu. Itu kita ada ini. Jadi pada saat mereka lulus dari Fakultas Kehutanan, sarjana kehutanan, mereka punya bekal yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang menguasai konservasi, ada yang mendalami tentang manajemen hutan, ada yang mendalami tentang budidaya, ada yang pengolahan hasil hutan, jadi bermacam-macam. Jadi kita mencanangkan demikian karena kebutuhan di luar untuk sarjana Fakultas Kehutanan kan beragam sekali, kemampuan maupun bekal yang mereka harus kita berikan, sehingga pada saat lulus dari sini mereka tinggal menyesuaikan kebutuhan di luar sana, gitu. Seperti itu yang kami canangkan kemarin. Ya, mudah-mudahan begitu mereka lulus, apa yang mereka dapatkan di sini khususnya yang terkait dengan konservasi orangutan juga bisa mereka berkecimpung di sana. Syukur-syukur lagi mungkin bisa bergabung di lembaga pelestarian atau konservasi orangutan, gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Nanti setibanya Pak Dekan, nanti beliau lebih akan memberikan update informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dari Universitas Mula Warmannya, kebijakan tentang Fakultas Kehutanan, terus ada informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa kita dari luar negeri. Jadi kita tahun ini akan mendapatkan 10 mahasiswa asing. 10 mahasiswa asing, dan itu seperti tahun lalu Pak Geri, Pak Dekan pernah ada bicarakan membuka peluang juga bagi rekan atau lembaga rekanan atau mitra dari COP atau Orangutan Republic Foundation bisa diajak untuk bisa ikut kuliah di sini sebagai mahasiswa, begitu. Nah, Pak Dekan punya kebijakan seperti itu. Nanti beliau akan menyampaikan, karena titip pesan beliau kemarin ke saya seperti itu. Jadi akan membuka peluang sebesar-besarnya yang kuliah di Fakultas Kehutanan itu dari mahasiswa asing. Tidak menutup kemungkinan yang dari Amerika, from American student, gitu ya. Demikian dari saya, ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, Bapak, terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Geri Sapiro PhD selaku Ketua Orangutan Republic Foundation. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih semua. Saya lihat kalau kita bicara pakai masker ini, ya. Saya tidak pikir kalau pakai masker yang orangutan tidak apa-apa, ya. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Arwan sama staf-staf di Universitas Mula Warman yang saya baru kenal, baru sampai di kampus di sini. Saya senang sekali. Sejak saya ke Indonesia pernah keliling, ya, ke kampus-kampus seperti Universitas Indonesia, Universitas Nasional. Saya memang sangat senang bisa ketemu orang yang memang ada menghargai pendidikan yang tinggi. Kita tahu pendidikan yang adalah kunci untuk apa akan datang. Kita harus bersiap-siap, harus tahu di wisdom dengan waktu kita belajar, dan kita harus mulai dengan ilmu pengetahuan yang cari fakta-fakta dan penting. Ucapan terima kasih banyak kepada mitra kita yang banyak sama Okta dari CCOP, Center for Orangutan Protection. Saya sudah ada pengalaman lama dengan COP yang di luar isu sama pendidikan, tapi dengan konservasi orangutan sudah lama dengan
yayasan ini dan saya ada banyak hormati dan waktu program beasiswa peduli orangutan di Kaltim, saya sudah tahu ada mitra yang sudah siap. Mereka sudah pengalaman banyak dan mereka juga ingin kerjasama dengan orangutan Republik. Jadi saya senang sekali kita bisa berhadir hari ini yang waktu ada pandemi mengenai program beasiswa peduli orangutan. Saya sangat senang. Mungkin kita bisa turun screen dan saya bisa diskusi. Apalagi saya pada waktu kita mulai mau ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang hadir hari ini, yang akan terima dan yang sudah terima setahun yang lalu. Waktu kita hanya bisa ketemu lewat sama Zoom. Untung ada teknologi sekarang di dunia. Kita harus ingat teknologi bisa pakai yang untuk bagus dan juga untuk kurang bagus. Selalu ya, kita ada resiko teknologi. Kalau kita hanya pikir, wah kita bisa masuk metaverse terus atau masuk HP terus dan lupa apa yang kita ada di lapangan. Nah, ini yang risiko besar. Generasi baru ini lebih suka dengan teknologi. Kita harus menimbang apa yang penting untuk hidup kita. Teknologi dan apa yang benar. Jadi, mungkin kita bisa mulai dengan, ini lucu ya. Screen. Bisa mulai dengan PowerPoint. Mungkin kita mulai dengan bisa terus satu lagi bisa maju. Ya, itu. Nama saya, mungkin saya tidak usah omong banyak mengenai saya kerana seperti Pak Danyak bilang, saya ada pengalaman lama di Indonesia. Sudah ini 44 tahun yang lalu saya masuk hutan di Kalimantan Tengah. Dulu ada Tanjung Puting, belum jadi Taman Nasional. Ini cagar alam. Waktu itu tidak ada banyak program-program kecuali satu yang ORCP, itu Orangutan Research dan Konservasi Proyek. Terus saya masuk ke situ untuk menyelidiki orangutan, mengejar bahasa isyarat kepada berapa ekor orangutan. Ini seperti ilmu jiwa. Kita mau tahu orangutan pintar-pintar berapa kalau perbandingkan dengan simpanzi dan gorila. Jadi saya ada kesempatan masuk pertama kali ke hutan yang biasa orang kerja di laboratori atau di kebun binatang atau di tempat yang ada ada kera besar. Yang ini pertama kali ada riset yang di alam dengan kera besar masing-masing itu. Yang ini orangutan yang kita bisa kerja, mereka bebas, mereka bisa jalan. Jadi saya masuk pertama kali itu. Bisa terus sama ini ya. Nah, yang penting kita bisa diskusi siapa yang kita kerjasama. Waktu kita mulai 17 tahun yang lalu dengan OIC di Sumatera Utara. Saya ketemu sama Pak Mas Panut yang Hadi Suswoyo, yang sudah kenal, yang sudah lama dengan orangutan juga. Beliau mau kerjasama kita dengan program beasiswa pertama kali kerana kita sudah tahu belum ada beasiswa dalam nama binatang lain dan kita pilih orangutan kerana kita pasti mau promosikan konservasi orangutan waktu akan datang. Jadi kita mulai tahun 2006, pindah ke Aceh berapa tahun kemudian, terus tahun 2012 ada satu sponsor yang bilang ayo kita ke Kalimantan lagi. Kerana saya buka yayasan Orangutan Republik. Waktu itu orangutan di Sumatera terancam punah. Belum terancam punah di Kalimantan, masih ini mau punah ya, tapi tidak critically endangered, hanya endangered. Jadi saya pikir kita harus fokus dengan critically endangered. Terus saya pindah ke Sumatera untuk program ini. Tapi sekarang semua tahu ya orangutan di mana saja terancam punah. Dan ya harus kembali ke Kalimantan tahun 2012.
dengan Yayasan Palung yang ada program lokal itu di bawah yang Gunung Palung Orangutan Konservasi Program. Dan kita kerja dengan itu. Terus tahun 2018 pindah ke Kalteng, pulang ke provinsi yang saya mulai. Hanya bukan di Tanjung Puting, lebih dekat Sebangau. Ekosistem Sebangau, Taman Nasional Sebangau juga. Mereka di Borneo Nature Foundation punya proyek di lapangan dan juga mereka mau pegang program beasiswa peduli orangutan. Jadi saya senang sekali bisa kerja dengan LSM yang sudah banyak pengalaman dan mereka berhargai pendidikan. Terus tahun 2001 ya kita mulai dengan COP dan Universitas Mula Warman dan saya senang sekali ini tahun kedua. Kita buat programnya kasih 4 beasiswa. Tahun depan kita kasih 6 yang full. Seperti setiap provinsi dapat 6. Dan kita memang mau satu program yang stabil, yang adil untuk semuanya. Bisa terus? Kalau kita penting kita ada mitra dengan setiap universitas. Jadi kita sudah ada cukup banyak yang dari Kalimantan pasti. Bisa satu lagi, ini bisa slide-nya, terus, nah ini, kembali, mundur, kembali lagi, ya itu, ya berhenti di sini ya. Universitas Mula Warman dia jadi besar, ini animasi ya, dari itu. Hanya mau bilang ya kita di sini hari ini, tapi sudah ada hubungan dengan seperti Universitas Tanjung Pura di Ponti, jadi juga Universitas Palangkaraya, dan di Sumatera ada cukup banyak juga Universitas Sumatera Utara, ada juga Syaya Kuala di Aceh. Di situ kita punya program di bidang dokter hewan. Dokter hewan juga satu bidang yang penting untuk orangutan. Pasti kalau lihat semua fasilitasnya, harus ada dokter hewan yang bisa bantu orangutan. Nah, itu. Terus, tanpa dana kita tidak bisa lakukan. Seperti kalau ada mobil, tidak ada bensin, bagaimana kita bisa kemana-mana. Jadi, ini tanggung jawab saya. Saya harus cari dana ini dan nanti saya bisa menjelaskan tidak gampang. Pendidikan yang tidak seperti orang yang mau bangun gedung, ya, gampang cari dana kerana nanti sponsor-sponsor bisa tempel namanya di samping dedonya, kasih sponsorship ya, prestige, ego, wah semua mereka senang. Tapi untuk pendidikan paling susah, kerana tidak bisa tempel nama orang di samping badan kita, tidak bisa. Jadi untung kita punya mitra bagus yang di Orangutan Project, TOP, yang sambung sama yayasan saya juga, kerana mungkin mereka belum tahu, Orangutan Republic Foundation di Amerika, ini satu mitra, chapter, satu organisasi yang ada hubungan dengan TOP USA. Jadi kita bisa cari dana di bawah nama TOP, dan kita juga lebih untung kalau bisa kerjasama dengan mereka. Juga Andy Sabin Family Foundation lama-lama mereka juga bantu dengan dana khususnya untuk program beasiswa ini. Dan juga mitra-mitra dengan organisasi kecil dan orang masing-masing yang mau bantu sama Yayasan Orangutan Republik. Terus, ya sebelum kita mulai tahun ini, kita kasih 216 beasiswa yang bisa sampai 4 tahun di mana ya, kerana kita sudah tahu mungkin dananya tidak cukup untuk 4 tahun, mungkin kita harus ubah ini, hanya yang kita mulai dengan konsepnya 4 tahun. Dalam bidang biologi, kehutanan dan dokter hewan, kalau di dokter hewan kita tambah 1 tahun lagi untuk intern, biar mereka bisa praktik sesudah keluar. Jadi tidak hanya dapat kelar, tidak dapat selesai sama pendidikan, tapi ada praktik yang biar mereka bisa jadi dokter hewan yang full, itu yang penting. Terus, nah lihat grafik itu, ini bisa lihat kita mulai yang dengan 1
tahun 2006. Dan setiap tahun kita coba kasih lebih banyak dan juga lebih luas dengan programnya. Sampai kita sudah sampai tahun ini ya, kita akan kasih 4 tahun 2022. Nanti saya bisa update grafik ini. Bisa lihat waktu kita tambah Aceh, tambah Kalbar, Kalteng, ya, Kaltim. Bisa lihat itu ya. Terus dalam bidang ini bisa lihat yang hampir sama dengan biologi dan dan kehutanan. Itu yang bagus kerana dua-duanya penting sekali untuk pendidikan dan orangutan dan konservasi dan lain-lainnya. Hanya kita juga ada doktor hewan dan kadang-kadang kita bisa terima yang orang mungkin mau masuk bidang lain yang ada hubungan dengan konservasi. Jadi tidak masalah kalau kita bisa pilih itu kalau ada yang orang yang mau masuk seperti hukum, konservasi bisa juga. Kerana ini penting untuk waktu kita kerja di lapangan. Terus terus lagi semua sudah tahu apa terjadi dalam tahun 22 dan 21. Terus ada pandemi. Dan kita kerja lewat sama Zoom. Biar kita bisa lakukan terus. Tidak boleh berhenti, hanya pakai teknologi biar kita bisa terus menerus dengan program beasiswa yang aman. Ya, penting. Tadi kita begitu, terus lagi. Yang setahun yang lalu, waktu kita kasih beasiswa, ya dari Zoom terus, memang mungkin mereka hadir di tempatnya, tapi saya tidak boleh ke sini. Tidak boleh. Ya, saya harus tetap ikut sama Zoom dan tidak apa-apa. Yang penting bisa hadir. Nah, bisa terus. Nah, tahun ini kita sudah mulai. Saya bisa kembali lagi yang bisa kasih program acara seperti hari ini. Sudah di Sumatera, di atas juga Kaltim, Kalbar di kiri dan Kalteng di bawah kanan ini. Kita sudah ada program yang ini yang terakhirnya. Setiap kali kita juga kasih kesempatan kepada anggota yang support kita lewat sama Zoom seperti ada Mr. Jim yang ikut sama kita hari ini. Saya kurang tahu kalau ada yang lain. Hanya yang senang sekali kita bisa bagi-bagi kesempatan seperti hari ini. Yang lebih bagus mungkin ada rombongan yang mau datang dari luar negeri setiap tahun kalau mau hadir. Tapi mungkin lebih enteng, kurang karbon, tidak usah naik pesawat untuk satu acara saja. Ya, Zoom itu bagus untuk itu, tidak usah yang rusak langit kita dengan karbon-karbon banyak. Jadi ini bagus sekali kita bisa hadir lagi. Terus ya 200 sudah kita mungkin terus lagi satu lagi bisa ya 244 sampai hari ini. Kerana kita rayakan yang terakhirnya dan kita bisa hitung semuanya. Ada 28 yang baru tahun ini. Kalau kita lihat sejak kita mulai di Kaltim, kita maju dari 2 ke 4 tahun ini, tahun depan ada 6. Jadi full. Setiap tahun ada kita kasih 30. Setiap provinsi yang ada orangutan liar, kita ada satu program. Orang yang asal dari di situ kita harap bisa tetap tinggal di situ, tetapi kita bisa terima orang dari luar yang masuk universitas di sini. Jadi tidak masalah. Yang penting yang universitasnya dan LSM-nya ada posisi dalam provinsi yang ada orangutan liar. Itu orangutan liar. Kerana peluang kita konservasi populasinya di lapangannya. Tidak di kebun binatang, memang yang ini penting juga, tetapi kini fokus dengan konservasi. Jadi sejak waktu itu ada 129 atau mungkin lebih, kerana saya dengar kita akan update statistik ini, kerana penting
sekali orang yang dapat bisa lulus. Kalau kita kasih dan mereka hanya pakai sebentar dan pulang ke kampung, tidak mau universiti lagi, ini rugi untuk program kita. Jadi yang penting semua yang terima paham, harus rajin, tidak boleh berhenti kalau ada tantangan kecil. Harus lewat tantangannya. Ini penting. Yang bisa kerja dengan GOP atau juga yang universitasnya biar bisa begitu. Terus lagi ini satu lagi. Oke, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit mengenai prosesnya. Kerana ini siklus kita setiap tahun sudah 17 tahun kita sudah begini. Kita seperti hari ini ada acara yang biasa bulan Mei, Juni, ini sudah Juli. Kita agak terlambat. Tapi tidak apa-apa. Terus lagi. Ini prosesnya. Oke, terus lagi. Oke. Kedua, saya harus cari dana dari Juli bulan ini sampai Desember yang benarnya saya tidak berhenti. Kalau ada orang yang mau menyumbang di mana saja saya mau terima. Mau menjelaskan programnya dan kita harap mereka mau tetap kasih sumbangan kepada kita untuk program ini. Saya mau buat satu dana besar biar program ini bisa terus menerus kalau saya tidak bisa tinggal di dunia ini. Kalau saya tidak ada, saya mau program ini terus menerus. Terus penting kita bisa cari dana terus maju lagi sekali Oke. Kita tahu juga universitas mulai bulan Agustus sampai mungkin bulan Mei Semua keluar bulan Mei atau Juni apa yang biasa di sini? Juni Jadi saya bisa update ini nanti dan pada waktu itu kita implementasikan beasiswa ini yang sama LSM yang terima juga sama mahasiswa yang mahasiswa-mahasiswi dengan universitasnya. Setiap LSM punya sistem sendirian untuk itu. Terus, habisnya saya harus buat komitmen. Habis saya lihat dananya yang kita terima dan bisa lihat bagaimana ini bisa tahan. Kita bisa bilang, kita bisa kasih 6 tahun ini ke sini, 6 ke sini, masing-masing. Kerana tidak tentu kalau lihat dunia sekarang, kalau kita mulai proyeknya tidak tentu kita bisa selesai. Jadi saya harus memang menjaga dana dan mau lihat keadaan dana tersebut terus. Yang penting kita bisa cari laporan dari mahasiswa-mahasiswi yang kasih kepada GOP ke Ibu Akta yang urus program ini, juga terima laporan dari GOP. Nanti kita lihat hasilnya dan lain-lainnya. Kerana yang tidak bisa langsung kasih semua sekaligus untuk semua, harus lihat hasilnya setiap tahun biar sudah bagus, masih dalam university, masih nilai tinggi. Kita bisa maju. Habis itu, apa terjadi? Bisa kembali ke grafik itu, ini berhenti. Tolong itu. Habis ini nanti kita buat sertifikasi setujuannya, tanda tangan. Terus lagi. Dan juga kita harus ada prosesnya seperti sebelum kita hadir. Seleksi, siapa akan terima. Ada kompetisi. Apalagi mungkin ada panitia yang bisa evaluasi hasilnya dari kompetisinya. Jadi kita cari yang bisa dapat beasiswa. Kembali ke satu lagi. Terus. Ada tanggungjawab semua yang terima. Saya harus menjelaskan ini. Tidak lama Ada tanggungjawab yang setiap LSM kasih. Jadi mungkin harus
kerjasama dengan mereka berapa kali setiap tahun, atau kerana ada kegiatan-kegiatan setiap tahun, seperti mungkin ya waktu tanam pohon di hutan, atau mungkin Hari Orangutan Internasional tanggal 19 Agustus, atau Pekan Peduli Orangutan di November, atau ada mungkin waktunya bisa kerjasama dengan aktivitas-aktivitas di lapangan. Ya, sejak COVID lebih susah, semua online. Tapi kalau COVID sudah jadi agak jinak, kita bisa lebih aman di lapangannya, bisa buat acaranya. Terus, ya aktivitasnya terus lagi harus tetap nilai tinggi di universiti ini, harus masuk kursus, harus dapat GPA itu yang cukup tinggi, ya, tidak boleh di bawah berapa itu 2,5 atau harus mulai dengan 3,0 ya. 2,7. Oh, 2,5 minimal. Ya, harus begitu. Jadi penting kalau yang terima harus rajin dan tetap memang fokus dengan pendidikan di universitas ini, tidak main-main banyak di luar ya. Pasti harus ada hiburan, harus memang senang-senang juga, tapi harus menimbang waktunya biar ya nilai tinggi cukup gitu. Terus kasih laporan dengan foto-foto. Nah, ini penting supaya kita lihat buktinya, aktivitasnya memang ada. Oh, you ada dalam foto ini waktu ada acara di lapangan atau gini. Penting juga untuk laporan saya kepada anggota yang kasih dana. Mereka mau tahu orang yang memang ada manfaat dengan dana yang kita kasih. Jadi kalau lihat hasilnya di lapangan, pasti mereka lebih senang dan bisa kasih foto-foto, tulisannya, apalagi kalau ada seperti program nanti saya kasih lihat, nanti semua tahu ini penting sekali. Ya. Terus juga bantu kita promosikan program ini, seperti Pak Erwin bilang kita harus promosikan, ya, promosikan seperti program-program di sini. Kita harus promosikan pendidikan dengan program beasiswa ini, ya. Dan seperti saya diskusi tadi, susah sekali cari dana kalau kita tidak ada program promosi, pakai social media, pakai juga cara-cara yang kita bisa masuk hati orang yang mau bantu. Ini paling penting. Terus waspada. Tidak boleh terima beasiswa kalau you tidak setuju dengan ini. Jadi dengan sebuah kontraknya kita harus tahu ada risiko. Kalau you tidak pikir, you tidak bisa ikut semua peraturan-peraturan yang saya tadi bilang atau dalam kontraknya, jangan kasih tanda tangan. Ada yang lain yang pasti mau, tetapi kalau you terima, you harus serius dengan program ini. Dan ini penting sekali. Saya harus ngomong sedikit keras mengenai itu, tetapi saya kira semua yang setuju, ya Pak? Setuju ya, penting. Oke, lagi. Kita hampir selesai. Ya, ada program saya sudah lama coba promosikan yang sponsor a student scholarship. Kalau lihat di internet, di website saya, pasti di halaman pertama bisa lihat itu. Yang penting kita cari-cari orang. Ini sebelum kita mulai di sini, sudah ada 2 orang dari setiap LSM yang sponsor, supaya nanti kalau orang mau ikut program ini bisa dapat informasi dari setiap mahasiswa-mahasiswi yang mereka yang pintar-pintar, ya, mereka memang sangat rajin dengan programnya. Jadi mereka bisa kasih laporan dan bisa ada hubungan dengan donor-donor yang supaya ada hubungan dengan hatinya dari orang yang menyumbang dan orang yang ada yang terima itu. Ini tidak boleh saya bilang kepada banyak anggota di yayasan saya. Mereka mau saya jual sertifikat orangutan, seperti adopsi orangutan. Saya bilang, kita bukan yang melestarikan orangutan langsung di hutan. Ada banyak LSM yang begitu. Dan laku. Orang suka lihat mata orangutan bayinya, mata besar. Wah, nangis, mereka mau bantu. Wah, uang masuk banyak.
Saya bilang enggak, saya tidak mau terima uang seperti itu. Saya mau program yang ada mahasiswa-mahasiswi. Mungkin mereka tidak lucu seperti orangutan, bayinya. Tapi mereka ada peluang lebih kuat juga. Dan apalagi kalau mereka ada hubungan dengan orang yang sponsor, mungkin program ini bisa jalan, bisa maju terus. Ini harapan saya, kerana setiap orang yang terima tidak hanya dapat sendiri, ini untuk semuanya. Seperti ambassador untuk program. Tetapi kita harus tahu ada tanggungjawab lebih kuat kalau ikut orang yang ikut ini, kerana mereka mungkin harus kasih laporan lebih sering, atau mungkin ikut sama saya di Zoom, bisa omong sama orang yang kasih dana dan lain-lainnya. Kita akan coba ini juga. Tapi nanti kita lihat-lihat, mungkin ada satu di sini atau dua yang bisa ikut. Kita nanti diskusi. Ya, ini seperti harapan saya untuk waktu akan datang. Biar uangnya bisa mutar-mutar terus, bisa masuk cash dana khusus untuk beasiswa ini untuk waktu akan datang. Ya, terus. Oke, ini yang terakhir. Ya, saya mau kasih selamat, congratulations kepada semua yang buat komitmen untuk pendidikan, juga kepada yang universitas ini yang bantu kita, dan COP yang bantu kita. Kerana bisa terus lagi, satu kali lagi dengan foto yang terakhirnya, satulah maju. Nah, ini istri saya sama saya waktu kita mulai. Yang istri orang Surabaya, sudah nikah 35 tahun. Dan kita memang dua-duanya mulai yang Orangutan Republic Foundation, kerana kita percaya it takes a whole world to save a species. Tidak hanya satu orang yang bisa selamat satu spesies. Ini semua dunia harus kerjasama, gotong royong gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan waktunya yang kita berhargai dan kita bisa kerjasama, kita bisa selamatkan orangutan untuk generasi akan datang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Rudianto Amirta SHUT MP selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Pak Gary beserta tim COP yang telah berkenan hadir. Dengan penuh rasa hormat, Fakultas Kehutanan menyampaikan selamat datang kembali ke kampus Fakultas Kehutanan. Kemudian rekan-rekan dan para kepala laboratorium, ketua program studi, rekan-rekan tendik, tentu saja para mahasiswa yang pagi ini berbahagia karena akan segera menerima beasiswa. Atas nama fakultas, sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Giri beserta tim yang berkenan hadir memberikan perhatian kepada kami mahasiswa di Fakultas Kehutanan untuk mendapatkan juga beasiswa dalam konteks kegiatan konservasi orangutan. Pada prinsipnya kami sangat menyambut baik ide ini, dan malah kemarin waktu tahun lalu ya Pak, waktu kita sedang mengadakan pertemuan by Zoom, saya juga menyampaikan ke Pak Gary untuk melihat potensi kami mendanai sebagian dari partial funding itu untuk kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh COP maupun tadi Orangutan Republik ya Pak, dengan menginisiasi hadirnya beberapa mahasiswa asing dari luar negeri yang memang ingin belajar mengenai orangutan di kami. Nah, kami informasikan kepada Pak Giri dan Pak James juga, yang saya terlihat pengikut serta beberapa mitra lain yang hadir, bahwa alhamdulillah Fakultas Kehutanan pertanggal 14 Juni 2022 ini naik kelas. Jadi saat ini kami adalah satu-satunya prodi kehutanan unggul. Jadi kalau dulu levelnya A,
itu ada level yang lebih tinggi lagi ya, dengan hari ini dengan 9 kriteria penilaian itu unggul Pak. Dan saat ini kami hadir satu-satunya di Unmul dan mungkin juga satu-satunya di Indonesia kalau kita lihat yang ada itu dalam kriteria unggul, karena beberapa teman harus migrasi dulu dari A-nya ke unggul gitu ya, karena ini aturan yang baru. Kami syukuri Pak. Jadi dengan ruang-ruang level yang meningkat ini, dari kementerian juga kami punya ruang-ruang sedikit bergerak lebih bebas gitu ya, untuk meningkatkan peran dan kerjasama yang kami miliki. Bagi contoh, untuk mengisi dan memanfaatkan serta komitmen kami untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik di Fakultas Kehutanan, termasuk dengan menghadirkan atmosfer global. Untuk tahun ini kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI di Dili dan juga Kementerian Pertanian dari Timor Leste, menerima 10 mahasiswa mereka yang sebelumnya mendapat beasiswa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Kemudian kami berikan partial funding, partial scholarship untuk pembiayaan mereka 10 orang. Awalnya kami hanya fasilitasi 4, tapi kemudian Kementerian Pertanian Timor Leste meminta 10 dan akan menyediakan juga covering dari dana yang tidak kami sediakan. Untuk ini di awal kami menawarkan free tuition ke mereka untuk 6 orang. Dan 6 juga untuk dormitory, dan kemudian berkembang sekarang jadi 10 free tuition dengan 6 free dormitory covering by Mula Warman University, pembiayaannya untuk 1 tahun. Nah, ke depan jumlah ini mungkin akan meningkat karena pemerintah Timor Leste akan menyediakan program khusus untuk ini, dan itu tidak hanya untuk program S1 tapi juga untuk S2 dan S3. Nah, kami sangat ingin sebenarnya dari kerjasama yang kita sudah buat seperti ini, di luar tadi Pak Giri dan teman-teman menyediakan juga beasiswa untuk mahasiswa kami, itu sangat kami hargai dan kami sangat berterima kasih karena itu penting buat mereka. Kami juga ingin sebenarnya meningkatkan level kerjasamanya, manakala ada beberapa mahasiswa asing dari belahan dunia mana, misalnya manapun yang ingin belajar tentang orangutan dan ingin hadir di sini sebagai mahasiswa reguler kami akan fasilitasi sama yang kurang lebih kami berikan dengan untuk Timor Leste gitu ya Pak, free tuition maupun covering untuk dormitory mereka selama studi. Ya mungkin kita bisa mulai dari 2 gitu kan. Kemarin kami juga ada diskusi dengan Dr. Raya Rayadin untuk mendatangkan 2 mahasiswa dari United States maupun dari Inggris, dari UK untuk level S2 yang akan didanai risetnya melalui pendanaan Ekositrop. Namun kami akan bebaskan pembiayaan di level master. Nah, itu yang kami dari bekerja sama dengan Ekositrop mengcovering pembiayaan riset maupun free tuition, tapi livingnya mereka dapatkan dana dari negara asal gitu ya. Itu juga yang kami ingin. Jadi upaya-upaya kita melakukan konservasi akan lebih terlihat, kemudian tematiknya juga akan lebih tajam, dan juga tentu harapannya bisa mendapat dukungan dari kementerian dan pihak-pihak lain yang juga tertarik. Jadi dalam konteks ini kami posisinya tidak lagi pasif Pak Giri. Kami berterima kasih karena kedatangan durian runtuh nih, rezeki ya buat anak-anak kami gitu, dari awal 2 sekarang 4, tapi kemudian sekarang kami juga berposisi aktif, berbeda kami sampaikan juga lewat Pak Erwin. Sebenarnya sejak tahun lalu kami menawarkan untuk bisa memfasilitasi itu dari sisi COP jika memang ada, karena saya yakin dengan jaringan Pak Giri yang luas dan rekan-rekan filantropi lain yang luas, sangat mungkin mendapatkan misalnya 1 atau 2 mahasiswa asing yang memang ingin belajar mengenai orangutan dan ingin mendapatkan pendidikan regulernya gitu kan, sekolahnya di sini kami bisa bantu. Jadi for instance in this fiscal year we provide about $12,000, similar, equal number of them for the Timor-Leste students. So we cover those students with partial scholarship. In terms of this, they will give free tuitions during their study here, and also covering for their dormitory. But others will be covered by the Ministry of Agriculture of Timor Leste. Jadi program-program semacam itu yang kami ingin hadirkan.
Nah, dalam konteks ini kami pun bisa menyelipkan, misalnya tadi ada beberapa dari mereka akan kami tawarkan juga untuk melakukan ide-ide konservasi di negaranya, yang mereka bisa pelajari bersama dengan student Indonesia di sini, mitra-mitra kami di Indonesia seperti COP dengan isu orangutannya, sehingga pada saat mereka pulang mereka punya global mindset juga tentang isu konservasi yang bisa mereka kembangkan di Timor Leste. Karena mengingat program ini didanai oleh Kementerian Agriculture of Timor Leste, mereka akan bekerja sebagai aset pemerintah. Mereka akan direkrut sebagai pegawai negerinya Timor Leste manakala mereka lulus. Jadi memang ini menjadi sangat penting buat kami untuk menanamkan kepada mereka hal-hal yang penting dan memang harus dipelajari dalam konteks keberlanjutan hutan, konservasi terhadap seluruh pendukung ekosistem hutan itu sendiri, dan tentu saja yang paling penting adalah keberlanjutan hidup kita di muka bumi ini dengan segala tantangan yang lebih besar ke depan. Nah, ini juga menjadi bagian kami dari peran perguruan tinggi dalam mendukung beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KLHK. Jadi kami belum dapat dukungan dari KLHK, Pak, untuk program ini, tapi mudah-mudahan dengan komitmen tadi, bekerja sama dengan Kementerian Timor Leste, kemudian berkomitmen memberikan bantuan tadi, kami bisa menjadi bagian dari atau partner dari Kementerian KLHK Indonesia dalam memfasilitasi studi lanjut buat mahasiswa dari beberapa negara yang saat ini belajar di dengan beasiswa KLHK di Indonesia, khususnya untuk jenjang SMA, so for their high school. So actually the Indonesian Forestry and Environment Ministry they provide scholarship for the foreign student who want to study here in the high school level. So after that, so we try to offer for those students to continue the study here in Mulwarman University. Jadi saya pikir ini ruang besar buat kami untuk mengakomodasi beberapa mahasiswa dari negara-negara asing yang hadir dan dibiayai oleh KLHK untuk studi di SMK-nya, Pak. Jadi saat ini rupanya ada program di mana KLHK memberikan beasiswa untuk mahasiswa asing studi di Sekolah Kejuruan Kehutanan Indonesia. Nah, setelah lulus KLHK tidak menyiapkan programnya. Nah, jadi akhirnya kami mendapat informasi itu dari KBRI, mencoba menawarkan dan berkolaborasi dengan kementerian mereka Timor Leste, dan alhamdulillah responnya bagus. Walaupun untuk yang tahun pertama ini belum ada covering dari kementerian, tapi dijanjikan di tahun anggaran berikutnya they will provide the budget for the students. Jadi ini yang saya pikir perlu juga. Jadi mudah-mudahan ke depan Pak Geri saya memberikan satu request dan offer khusus nih. Kalau bisa satu atau dua student barangkali yang juga tertarik untuk belajar tentang orangutan. Kalau selama ini kan Pak Giri providernya di Indonesia, barangkali ada yang dari luar yang ingin belajar langsung tentang orangutan di lapangan, di lokasi konservasi orangutan di Berau ya Pak. Kan bisa seperti itu tuh. Atau mereka ingin studi di sini baik di jenjang S1 maupun S2, we are welcome to have them as our student here in Mulwarman University under our collaboration project. So if possible Pak Giri, kami akan support misalnya tadi partial fund scholarship, for instance free tuitions, and also as well as we have with Ecositrop, we provide the research grant for them to finish their study and doing their research here in Indonesia. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi atas nama Fakultas Kehutanan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas perhatian yang semakin besar diberikan oleh rekan-rekan COP maupun Pak Geri melalui Orangutan Republik dan rekan filantropi yang lain yang telah berkenan memberikan perhatian. Kami sepakat bahwa di tengah tekanan yang semakin besar terhadap lingkungan termasuk tentu saja orangutan, saya setuju dengan Pak Giri tadi, tidak ada satu lembaga pun yang bisa mengklaim bahwa mereka superior untuk menyelamatkan orangutan, tapi seluruh dari kita, komponen dari seluruh yang ada di muka bumi ini harus berkomitmen, dan kami menjadi bagian berkomitmen untuk melakukan hal-hal itu
Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan kader-kader yang punya spirit kuat, punya tanggung jawab kuat untuk melakukan konservasi orangutan. Tidak hanya orangutan, tentunya konservasi lingkungan. Sekali lagi saya berharap kepada para mahasiswa yang menerima fasilitasi beasiswa dari COP ini bisa bertanggung jawab, bisa menunjukkan kinerja akademik yang terbaik. Bisa jadi ini hanya langkah menuju pencapaian yang lebih besar gitu kan ya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Bisa jadi tadi kata Pak Giri ada peluang sponsor students. Ya fasilitas seperti itu bisa jadi suatu saat Anda akan ada di sana bukan sebagai peserta seperti hari ini, tapi menjadi pelaku sebagaimana yang ada dan kita bisa lihat dari Bapak dan Ibu Provinsi COP Indonesia yang ada di sini. Bisa jadi suatu saat Anda juga lah yang akan menggantikan posisi Pak Giri, ya kan, menjadi orang-orang yang kemudian menggerakkan dana, memberikan perhatian kepada isu-isu ini. Saya berharap bahwa komitmen itu lahir dari Anda semua dan fakultas akan berkomitmen membantu dan mewujudkan apa yang kami janjikan kepada Pak Giri beserta tim. Tadi saya sudah diskusikan dengan Pak Erwin juga ingin memastikan bahwa tema riset akhir dari Anda adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita tentang konservasi orangutan ini. Dan Pak Giri saya sampaikan juga di luar mereka kami kan juga ada beberapa rekan yang memang saat ini bekerja dengan konservasi orangutan. Dan tiap tahun kami juga melakukan riset-riset terkait kemudian keterlibatan dosen-dosen dan mahasiswa kami juga dalam beberapa kegiatan konservasi, rescue dan lainnya juga ada. Jadi saya pikir ini bukan sebuah yang berat buat mereka, buat berenam ini untuk menjalankan peran ini karena sebenarnya sistem itu juga sudah ada di kita. Ini adalah penguatan penebalan sistem yang dibantu oleh Pak Giri dan rekan-rekan dari COP. Saya pikir itu dan berdoa dan berharap bahwa niat baik ini, ketulusan yang diberikan ini menjadi bagian yang bisa diresapi oleh para penerimanya sebagai bentuk curahan perhatian dan kasih yang harus dijaga dan dibuktikan dengan performa terbaik tadi. Dan insya Allah saya yakin waktu 4 tahun dikit boleh lah ini tuh ya, bukan waktu yang lama, itu cepat. Nah, sehingga dari sekarang mari bekerja keras, mari wujudkan amanah. Ini buat saya amanah nih kan. Saya menerima dari Pak Giri adalah amanah, kemudian Anda juga menerimanya adalah amanah kan gitu. Nah, mari menjadi manusia-manusia yang amanah, karena suatu saat amanah itu akan ditagih kan dalam kehidupan kita di dunia maupun daerah ini akan ditagih apa yang kita buat. Sehingga walau kecil, tunjukkan dalam semua gerak kehidupannya tanggung jawab yang diberikan itu. Karena Anda sekali lagi adalah orang-orang terpilih. Mahasiswa Fakultas Kehutanan 1.500, tapi hari ini ada 4 yang kami pilih. Sekali lagi saya ingin sampaikan selamat, Anda adalah orang-orang terpilih. Nah karenanya tunjukkan kapasitas itu. Demikian Bapak Ibu sekalian dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari Kepala Laboratorium. Beliau Kepala Laboratorium ini Profesor Paulus Matius, beliau sangat concern terhadap local environment kan, isu-isu terkait dengan pemberdayaan lingkungan, masyarakat, hal-hal yang terkait dengan, karena beliau Kepala Laboratorium Keanekaragaman Hayati ya Pak, ekologi dan keanekaragaman hayati, konservasi. Jadi isu yang ada tentang orangutan, konservasi lingkungan, perubahannya menjadi tanggung jawab beliau. Sehingga terima kasih Prof. Paulus sudah berkenan hadir dan bisa mengenali anak-anak kita Pak yang menerima beasiswa ini. Harapannya mereka akan lebih sering dan familiar ke lab ya Pak, berkonsultasi dengan para pembimbing terkait kan gitu kan, dan menjalankan peran-peran dan fungsi sebagai tadi tuh, buat saya sekarang mereka adalah ambasadornya COP ya Pak. Jadi mereka penerima beasiswa adalah ambasadornya COP dengan kegiatannya COP di kampus. Tadi pesan Pak Giri, lakukan sosialisasi kampanye terkait itu dalam segala hal yang Anda bisa buat. Sehingga isu tentang orangutan ini menjadi sesuatu yang membumi, yang semua buat kita pahami dengan lain-lain. Permasalahannya maupun pendekatan yang harus dilakukan maupun hal lain. Saya pikir itu nanti kalau Pak Paulus ada yang mau didiskusikan dengan Pak Giri silahkan saja dan yang lain ya. Saya pikir kita feel free untuk itu. Sekali lagi terima kasih Pak Giri menutup sambutan ini. Saya berharap Pak Giri
bisa diberikan panjang umur beserta tim, diberikan kemudahan dan kelancaran. Demikian juga Pak James tadi yang lihat ya, karena komitmen itu kan sulit. Nah, ternyata itu setelah sekian tahun bisa dibuktikan dan mudah-mudahan menjadi sebuah kemanfaatan dalam hidup yang saat ini jalani, menjadi kemudahan dan keberhasilan. Demikian Pak Geri. Saya tutup dan juga selamat kepada Pak Erwin dan ucapan terima kasih karena telah bisa mengorganisir kegiatan pemberian scholarship maupun mendampingi mahasiswa dalam penyiapan scholarshipnya selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan cindramata yang akan disampaikan kepada Bapak Geri Sapiro PhD oleh Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Baik, penyerahan cindramata selanjutnya akan disampaikan kepada Bapak Danik Hendarto SE oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
Baik hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu penandatanganan kontrak dan penyerahan beasiswa e-Box 2022 kepada para penerima dipersilakan.
Baik, hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian pesan dan kesan oleh penerima beasiswa e-box tahun 2022. Mungkin yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Abiyu. Kepada Saudara Abiyu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gary dan Bapak Dekan dan Wakil Dekan dan semua yang menghadiri acara ini. Ya, saya nanti berusaha untuk menjalankan kewajiban saya dalam penerima beasiswa ini dan berusaha untuk menjaga orangutan dan melestarikan habitatnya. Ya, mungkin begitu saja Pak untuk pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, saya mahasiswa aktif Fakultas Kehutanan Universitas Nurul Warman. Kesan saya yang pertama yaitu saya sangat antusias sekali dapat beasiswa ini karena ini adalah beasiswa pertama kali saya yang saya dapatkan. Dan saya sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Gary, Bapak Dekan dan Wakil Dekan dan semua yang hadir di sini. Saran saya yaitu pertama adalah saya sangat berharap beasiswa ini akan selalu ada dan tetap bertahan untuk mahasiswa yang lain di luar sana. Saya yakin karena di luar sana banyak mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, pesan kesan yang selanjutnya akan disampaikan oleh penerima e-box tahun 2022 yang hadir secara online. Saudari Suriningsi Bari dipersilahkan. Agnes, bisa dengar suara kami di sini? Yang satu di Kutai Barat, yang satu di Tanah Toraja, Pak. Ya, Suriningsi, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Agnes di Kubar ya, Pak Paulus ya, Kutai Barat. Ya, nggak, agak gangguan koneksi. Agnes Suriningsi. Ya baik, tidak tercover jaringan di sana, tapi tadi keluar masuk selalu memperhatikan ngikut melalui Zoom meeting kita, Pak. Ya, atau orang tua wali mungkin mau sampaikan? Oh, ya. Selaku orang tua wali Agnes Hermalia. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili orang tua Agnes mengucapkan terima kasih atas penerimaan beasiswa dari East Borneo Orangutan Caring Scholarship atau e-box, dan semoga beasiswa ini saya kira bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya
Dan saya kira kami berkomitmen untuk melestarikan orang hutan dan habitatnya, dan bukan hanya orang hutan saja, tapi bagaimana kita melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Kalimantan ini. Jadi kita perlu kerjasama dari semua pihak untuk melestarikan hutan Kalimantan. Jadi jangan sampai hutan Kalimantan ini punah jadi hutan yang lain daripada habitat asli Kalimantan. Terima kasih, kami akan menjaga komitmen kami untuk melestarikan keanekaragaman hayati Kalimantan dan khususnya orang hutan. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan, saya mewakili dari wali dari Suriningsi yang saat ini sedang di kampung. Mungkin jaringannya di sana kurang baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Gary Sapiro yang sudah memberi kesempatan untuk akhirnya saudara saya Ningsi bisa mendapatkan beasiswa ini, dan rekan-rekannya tadi ada 4 orang. Kiranya lewat beasiswa ini dapat memberikan semangat lagi untuk kuliah dan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Bapak untuk semakin maksimal dalam konservasi orang hutan ini. Itu aja dari saya, terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, Bapak Wakil Dekan, Bapak Ibu Guru, Bapak Gary, dan Kakak Abang dari COP. Terima kasih buat kesempatannya. Mohon izin saya perkenalkan diri. Nama saya Sylvia Lydia Hasugian, saya penerima beasiswa tahun 2021. Ya, saya sangat bersyukur gimana ini kedua tahun ya Kak, ya saya menerima beasiswa ini, dan banyak hal yang saya syukuri, mulai dari biaya kuliah saya di sini bisa ditanggung sehingga orang tua saya dari kampung itu bebannya bisa teringankan. Jadi saya bisa tidak ada kendala untuk kuliah, untuk belajar di sini, sehingga ya satu hal kerinduan saya, semoga lewat dari beasiswa ini bahkan buat tanggung jawab yang diberikan kepada kami, apalagi penerima beasiswa, kami bisa menjalankan kewajiban kami sebagaimana mestinya. Dan satu hal yang mungkin yang saya hampir kayak lewat dari beasiswa ini gitu, kami lebih ke bersama dengan Ismail, apalagi saya kenal dengan dia satu kelas juga Pak gitu kan. Jadi kami itu kayak lebih ke sharing gitu, bagaimana tentang orang hutan ini. Bahkan kami pernah juga pergi ke labnya, ke lab orang hutan, ke lab satwa, di sana kami ada lab satwa Pak. Jadi kami ke sana, kami kayak melihat bagaimana sih tentang penelitian dari kakak abang sebelum kami gitu, sesudah kami gitu. Jadi ya semoga di selanjutnya juga ya kami bersama dengan Ismail atau dengan adik-adik saya yang sekarang menerima itu dapat menjalankan setiap tugas kami dan bisa kayak melihat tadi pengalaman Bapak yang begitu susah payah dalam mencari dana untuk kami beasiswa gitu. Semoga kami tidak mengecewakan. Itu saja mungkin kerinduan saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Giri selaku Presiden Republik Orangutan Foundation, Bapak Danik, dan Bapak Dekan juga, dan dosen-dosen di sini yang menghadiri. Saya sangat berterima kasih untuk penyelenggaraan siswa ini karena sangat terbantu sekali. Lebih lagi untuk orang tua saya, untuk meringankan beban orang tua saya, dan biaya kuliah juga sudah ditanggung, alhamdulillah. Dan akhirnya saya juga punya adik baru lagi,
Dan sekian tahun lalu cuma kami berdua, sekarang nambah lagi anggota. Dan saya sangat senang tergabung dari keluarga Borneo Orangutan Care Inclusive, dan semoga apa yang kami kerjakan di sini bisa direstui oleh bapak ibu sekalian, dan kami meminta doanya untuk bisa menyelesaikan masa studi kami dengan tepat waktu. Sekian, terima kasih. Baik hadirin sekalian, kita telah memasuki penghujung acara. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan kata. Agenda pada hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.